Soal pertama, menurut ISO 842, Quality Vocabulary mendefinisikan manajemen kualitas dapat diimplementasikan pada apa saja. Berilah penjelasannya. Perencanaan kualitas quality planning adalah penetapan dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk kualitas serta penerapan sistem kualitas. Pengendalian kualitas quality control adalah teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Jaminan kualitas quality assurance adalah mencakup monitoring, uji tes, dan memeriksa semua proses produksi yang terlibat dalam produksi suatu produk. Soal kedua, aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan dari semua aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, disebut juga dengan controlling. Fungsi controlling secara umum diantaranya adalah 1. Menjaga semua aktivitas perusahaan atau organisasi selalu dalam track yang benar secara terus-menerus melakukan improvisasi terhadap proses yang dijalankan. 2. Mengetahui dan menemukan kesalahan atau kelemahan sejak dini sehingga bisa segera melakukan tindakan perbaikan. Soal ketiga, apakah SOP mampu memandu pengembang memenuhi keinginan pelanggan? Ya, karena SOP dibuat sebagai breakdown customer request yang apabila SOP telah dibakukan akan memperbolehkan kepastian produk dan terhindar dari kesalahan. Pekerja akan tenang melakukan tugas karena apa yang ada dalam SOP menguraikan step-step proses. SOP juga membuat kriteria good not good material yang prosesnya terdapat panduan jika menjumpai abnormalitas. Soal keempat, bagaimana korelasi SOP membantu perusahaan mencapai target sesuai dengan misi perusahaan? Keberadaan SOP di sebuah perusahaan akan sangat membantu sekali dalam proses perkembangan perusahaan itu. Semua elemen yang ada tersebut harus bisa dimaksimalkan dengan benar agar apa yang menjadi visi misi perusahaan bisa tercapai dengan baik. Jika SOP tidak diterapkan dengan baik, maka dampak juga akan kepada kinerja SDM. Pada akhirnya kualitas produksi juga tidak baik. Soal kelima, apa keuntungan wirausahaan bila memiliki SOP dalam bisnisnya dibandingkan dengan yang tidak memilikinya? SOP dibuat sebagai panduan dan sudah seharusnya bisa diterima oleh semua kalangan. SOP mempunyai manfaat yang jelas dan lugas. Ada beberapa keuntungan yang akan diraih oleh perusahaan apabila perusahaan tersebut menerapkan SOP di dalam operasional. Berikut ini adalah beberapa internalnya. 1. SOP adalah bagian dari internal dari suatu sistem itu. 2. Dapat diimplementasikan juga dikembangkan kapan saja menurut tuntutan pertumbuhan perusahaan dan lingkungan sekitar. 3. Dapat digunakan bagian dari suatu program pelatihan pegawai dalam sebuah organisasi atau perusahaan.